Halo semuanya, perkenalkan saya Iqbal Ainun Aziz dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Di sini, sekarang saya akan membahas mengenai apa itu gangguan psikosomatik. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Iqbal Ainun Aziz dari KKN PPM Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran tahun 2020. Kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu gangguan psikosomatik. Pertama, definisi. Dari asal katanya, psikosomatik merupakan hubungan antara pikiran dan tubuh, di mana berarti gangguan psikosomatik merupakan penyakit yang dicirikan dengan timbulnya gejala fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM edisi kelima, jenis-jenis dari gangguan psikosomatik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, somatic symptom disorder merupakan ketakutan terhadap suatu gejala pada tubuh dan mengaitkannya dengan penyakit yang serius. Lalu, illness anxiety disorder merupakan ketakutan bahwa dirinya sedang atau akan mengalami suatu penyakit yang serius dan biasanya tanpa diiringi gejala apapun. Lalu, conversion disorder merupakan konflik emosional yang berdampak kepada terganggunya fungsi sistem syaraf, sehingga muncul gangguan motorik atau sensorik. Lalu, psychological factors affecting other medical conditions merupakan faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi suatu kondisi medis. Misalnya, stres dapat meningkatkan risiko terjadinya tukak lambung atau meningkatkan tekanan darah. Dan lalu, factitious disorder merupakan pemalsuan gejala fisik atau psikis dengan tujuan untuk memperoleh pengobatan. Dan yang terakhir, ada other specified and unspecified somatic symptom disorder. Sebenarnya, penyebab dari gangguan psikosomatik itu multifaktorial. Misalnya, toleransi yang rendah terhadap rasa nyeri, trauma di masa lalu, ketidakmampuan untuk mengutarakan apa yang sedang dirasakan, atau mungkin yang sedang hangat saat ini, misalnya kecemasan berlebih karena berita-berita negatif yang disebabkan oleh COVID-19. Nantinya, faktor-faktor tersebut akan memicu timbulnya stres emosional, di mana stres emosional ini akan meningkatkan aktivitas sistem syaraf dengan cara meningkatkan sekresi dari senyawa-senyawa tertentu, yang nantinya senyawa tersebut akan langsung berdampak kepada tubuh. Berbicara mengenai pandemi COVID-19, menurut penelitian yang dilakukan oleh Chapman University di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden yang mengikuti penelitian menyebutkan bahwa tingkat stres, kecemasan, dan atau depresinya meningkat karena pandemi COVID-19, terutama pada saat minggu-minggu awal pandemi terjadi. Itu berarti faktor risiko untuk terjadinya gangguan psikosomatik, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini, jumlahnya meningkat karena tingkat stres, kecemasan, dan atau depresi pun meningkat berdasarkan hasil penelitian tersebut. Ciri-ciri dari gangguan psikosomatik biasanya timbul gejala somatik yang sangat mengganggu, dan gejala somatik yang paling sering muncul adalah nyeri. Dan nyerinya ini sangat bervariasi, bisa sakit kepala, lalu nyeri dada, sakit saat bernafas atau kesulitan bernafas, atau mungkin adanya nyeri di bagian perut, di mana setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tidak dapat ditemukan atau dijelaskan dari mana asal penyebab nyeri tersebut. Dan juga ditemukan bahwa pasien ini memiliki gangguan psikologis, semisal kecemasan dan depresi. Selain itu, nyeri yang timbul juga biasanya berpindah-pindah dan tidak spesifik hanya pada satu tempat. Dan biasanya, nyerinya itu muncul apabila ada stresor atau ada faktor yang membuat pasien ini menjadi stres. Pencegahan dari gangguan psikosomatik ini terutama mengatur dan mengurangi stres, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengetahui penyebab dari stresnya, misalnya pekerjaan, hubungan sosial, dan lain-lain, serta kenali gejalanya, misalnya rasa cemas yang berlebihan, perubahan mood yang signifikan dan terjadi secara cepat, dan lain-lain. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mengonsumsi makanan yang sehat, olahraga secara teratur, hindari rokok dan minuman beralkohol, istirahat yang cukup,
serta lakukan hal yang positif dan menyenangkan, karena hal-hal tersebut dapat meningkatkan mood serta dapat mengurangi stres. Dan apabila stres ini sudah tidak bisa kita tanggulangi sendiri atau gejalanya sudah semakin parah, segera cari pertolongan dari ahlinya. Dan terakhir, terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan tentang gangguan psikosomatik? Semoga informasi tadi bermanfaat ya teman-teman. Dadah!